Fotografer adalah seorang profesi yang berfokus dalam dunia seni guna memotret momen dalam bentuk foto menggunakan kamera digital atau analog. Mereka mengambil foto orang, lokasi, serta objek untuk merekam peristiwa tertentu dan menceritakan kisahnya menggunakan gambar. Pekerjaan ini sering ditemukan pada berbagai sektor industri dan umumnya memiliki spesialisasi tersendiri. Dalam arti profesi ini tak selamanya bekerja dalam sebuah studio. Mereka juga biasa bertugas di luar studio yang bergantung dengan jenis fotografi yang diciptakan. Sebagai contoh, fotografer komersial mengambil gambar yang digunakan dalam buku, iklan, dan katalog. Mereka biasanya bekerja dalam studio. Di sisi lain, fotojurnalis atau yang dikenal sebagai fotografer berita menangkap gambar di luar studio yang akan digunakan untuk menulis cerita di siaran, berita televisi, atau di koran. CEO adalah posisi tertinggi dalam tim manajemen suatu instansi atau perusahaan. CEO berperan aktif dalam memimpin perusahaan untuk pengambilan keputusan serta bertindak sebagai titik komunikasi antara dewan, direksi, dan pemegang saham. CEO bertanggung jawab untuk mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnis menjadi sesuai strategi dan visi perusahaan. CEO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, berkomunikasi atas nama perusahaan Dua, mengikuti pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Tiga, menciptakan dan mengimplementasikan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Empat, mengevaluasi pekerjaan para pemimpin eksekutif lainnya di dalam perusahaan termasuk wakil presiden dan presiden. Nelayan adalah seorang atau sekelompok orang yang bekerja mengangkat ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya laut. Saat menangkap ikan, nelayan bisa menggunakan peralatan sederhana seperti jalan. Namun juga ada nelayan yang menggunakan peralatan modern dan kapal besar dengan teknologi canggih. Bekerja sebagai nelayan memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi. Salah satunya cuaca buruk dan ancaman gelombang. Hal ini membuat para nelayan harus lebih berhati-hati saat berlayar menangkap ikan. Berprofesi sebagai nelayan tentu menjadi sebuah kebanggaan. Sama seperti profesi atau pekerjaan lainnya, profesi nelayan tentu memberikan keuntungan. Mengapa memiliki orang tua sebagai nelayan harus bangga? Apa alasannya? Ada dua alasan utama mengapa kita harus bangga jika memiliki orang tua sebagai nelayan. Pertama, mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, tidak jarang mereka harus mempertaruhkan nyawa saat berlayar. Berikan tepuk tangan meriah. Selanjutnya, yaitu dari kelas 7D dengan profesi damkar. Saat itu yang memiliki tugas dan peran yang sangat mulia. Selain sebagai pengajar, guru juga bertugas sebagai pendidik bagi para siswa-siswanya di sekolah. Sebagai seorang pengajar sekaligus pendidik, guru harus memiliki kompetensi sebagai guru yang profesional
profesional. Kompetensi tersebut antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki dan dipenuhi oleh seorang guru, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sukses dirinya ia dalam mengajar. Selain itu, guru adalah tenaga pendidikan profesional dalam bidang yang mempunyai suatu tugas paling utama dalam mengajar, membimbing, menentukan nilai, serta menyiapkan sebuah evaluasi kepada peserta yang sedang menempuh suatu pengajaran sedang dalam usia muda melalui sebuah jalan formal pemerintah berupa SD hingga SMA. Berikan tepuk tangan yang meriah. Seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak bersama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin. Sedini dan sedapat mungkin secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta mempunyai tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Mana tepuk tangannya? Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam profesi pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum. Ada dua syarat pendidikan untuk menjadi jaksa. Selain mengantongi sarjana hukum, seseorang juga perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan di FAR jaksa. Perbedaan antara hakim, pengacara, dan jaksa yang utama adalah jaksa menuntut terdakwa, pengacara membela terdakwa, sedangkan hakim memiliki kedua posisi, kedua pihak, dan fakta di peradilan untuk kemudian memutuskan perkara tersebut. Mana tepuk tangannya? Dogs, do you want it? Funky music. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara silakan untuk berbelanja di stand anaknya masing-masing biar cepat laku. Bidang makanan
aktif memilih usaha. Jadi ini adalah lagu-lagu yang viral di TikTok 2022. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Polisi dari kelas 8A di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi wanita atau polwan adalah jabatan polisi yang khususnya diemban oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan. Pada awal didirikannya, tugas polwan adalah membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan wanita, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Tidak mudah menjadi seorang polisi dan polwan. Menjadi anggota polisi tidak kenal takut dan pantang menyerah meraih cita-cita yang diinginkan. Polisi dan polwan yang terbaik adalah mereka yang bekerja dengan sepenuh hati, melayani masyarakat, dan memberikan perhatian semaksimal mungkin kepada mereka yang membutuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya yaitu dari kelas 8B, yaitu profesi sebagai perawat. Baik, tepuk tangan untuk kelas 8B. Perawat adalah suatu profesi yang difokuskan kepada perawatan individu, keluarga, dan komunitas yang bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, mencegah penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injuri, dan pengobatan. Seseorang perawat setidaknya berperan sebagai care provider, project manager, dan community leader, edukator, juga researcher. Perawat atau nurse berasal dari bahasa lain yaitu nutrix yang berarti merawat atau memelihara. Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang baik. Perawat profesional sebagai tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya yaitu dari kelas 8C yang berprofesi sebagai dosen. Dosen adalah seorang pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen juga disebut sebagai ilmuwan karena kapasitas ilmu serta wawasan yang mereka miliki. Menjadi seorang ilmuwan atau dosen pun juga memiliki banyak tahapan dan proses. Seorang dosen biasanya tak langsung menjadi seorang dosen. Mereka biasanya memulai dari bawah, yaitu asisten dosen. Sebagai seorang ilmuwan, dosen perlu mempublikasikan secara teratur karya tulis ilmiah dan hasil penelitiannya dan
dari kelas 8D yang berprofesi sebagai tentara. TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang merupakan alat pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tugas dan fungsi TNI sangat penting dalam mempertahankan dan keamanan negara. TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dari bangsa serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Tugas dan fungsi TNI dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, ketuhanan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mana tepuk tangannya? Batas non-justisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha, jasa pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Berdasarkan pasal 6 Pekar Polri nomor 24 tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan tugas satpam adalah untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Untuk selanjutnya yaitu dari kelas 8F dengan profesi sebagai pembawa berita. Pembaca berita atau reporter adalah seseorang yang membacakan berita di suatu keadaan atau tempat acara.
wujud nentung siap tarung sentang mentang siap pandang aku lemah jiwa antara Mangga Bapak Ibu Guru pilih pada nyawer. Jirim disim Bapak pilih pada nyawer, Pak. Asik, Wur. Bapak kepala diangkat sawerana.
Kita lanjutkan dari kelas 9A, yaitu dengan profesi sebagai pebisnis. Pebisnis merupakan seseorang yang berupaya mengarahkan sumber daya materi, pikiran, keahlian, juga waktu yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu produk yang berdaya jual, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produknya. Dalam prosesnya, pebisnis merupakan pimpinan dari usaha yang dijalani baik itu yang memiliki kelas besar maupun dari yang terkecil. Motivasi dalam berbisnis merupakan suatu proses yang dilakukan dari dalam maupun luar diri seorang wirausaha agar memiliki kekuatan dan upaya yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan mereka di bisnis yang sedang digeluti. Tugasnya tidak hanya sekedar produksi dan menjualnya saja, akan tetapi menganalisa berbagai kemungkinan baik dan buruk. Seperti halnya cara agar berkembang menghadapi kompetitor, inovasi, dan manajemen keuangan serta karyawan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya yaitu dari kelas 9B yang membawa profesi sebagai apoteker. Sudah siap? Apoteker merupakan satu bagian dari tim pelayanan kesehatan profesional yang bekerja di suatu farmasi, baik farmasi rumah sakit ataupun industri farmasi. Tugas utama apoteker adalah memastikan keamanan penggunaan obat sebelum diberikan kepada pasien. Seorang apoteker juga bertugas menyeleksi obat-obatan yang masih dapat digunakan maupun obat kadaluarsa. Tugas utama seorang apoteker: 1. Memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter, memastikan tidak terjadi obat, berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk merencanakan dan mengevaluasi efektivitas suatu obat terhadap pasien. Memastikan apotek memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang penjualan obat-obatan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya, yaitu dari kelas 9C yang membawakan profesi sebagai petani. Sudah siap? Petani merupakan profesi yang ada di sektor pertanian. Seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, bunga, ataupun tanaman liar. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani. Bisa juga dijual pada orang lain. Seorang petani profesional selalu berusaha mengembangkan berbagai macam teknik pertanian untuk diperlukan dalam upaya menggunakan produk tani yang lebih baik. Dan keahlian yang diperlukan untuk dimiliki oleh seorang petani seperti kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah pertanian tertentu. Selain itu, demi menjaga hasil panennya, petani juga dituntut mampu melakukan efisiensi penggunaan peralatan dan mesin, memahami hal-hal terkait isu lingkungan, serta berupaya menjaga
mengomunikasikan desain yang menarik dan fungsi bangunan yang sesuai dengan tujuan. Dalam pengerjaan suatu proyek, arsitek juga harus memperhatikan faktor hubungan antara karya arsitekturnya dengan lingkungan hidup, kenyamanan, serta keselamatan manusia. Arsitek dituntut untuk menciptakan hunian inovatif karena karya arsitekturnya setidaknya harus mendukung konstruksi yang better, cheaper, dan faster. Arsitek juga harus berperan dalam proses kreatif untuk mewujudkan tata ruang dan tata masa supaya memenuhi tatanan kehidupan masyarakat juga lingkungannya. Arsitek juga termasuk profesi yang tanggung jawab seorang arsitek adalah merancang anggaran dan mengkoordinasikan proyek pembangunan, berkomunikasi dengan klien untuk membuat bangunan sesuai dengan kebutuhan klien. Para tepuk tangannya. Untuk selanjutnya yaitu dari kelas 9E yang akan menjadi profesi sebagai pengacara. Sudah siap? Pengacara atau penasehat hukum adalah pengacara yang mempelajari, menerapkan, mengembangkan, atau menangani. Seorang pengacara dapat menjalankan berbagai profesi di dunia hukum, antara lain pengacara, pengacara perusahaan, pengacara pajak, jurus kita, penasehat hukum, asisten hukum, notaris, jaksa, penuntut umum. Pengacara mewakili kepentingan hukum klien dan mencoba menyelesaikan masalahnya seefektif mungkin. Mereka juga memiliki peran penasehat dan dapat berhubungan dengan rekanan. Selama prosedur, mereka menyiapkan dokumen prosedur, mengajukan kasus ke pengadilan, dan berkorespondensi dengan otoritas kehakiman. Definisi di mana pengacara bertanggung jawab menganalisis dan menguraikan masalah hukum, menjelaskan untuk selanjutnya yaitu dari kelas 9F yang akan membawakan profesi sebagai chef. Chef berasal sebenarnya dari bahasa Prancis chef de cuisine yang artinya orang yang memimpin di dapur. Secara garis besar, ia harus mengatur sistem masak-memasak di dapur, mulai dari membuat menu masakan, persiapan memasak, proses memasak sampai ke penyajian makanan. Chef adalah orang yang tugasnya membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan makanan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah dan layak. Menjadi chef tidaklah semudah seperti orang yang kita pikirkan. Menjadi chef juga memerlukan pertimbangan dalam hal membuat dan meracikan makanan enak. Perlu adanya rasa dalam setiap sajian. Namun, di balik itu semua, menjadi chef juga memiliki keunggulan, di antaranya bisa belajar mudah bersosialisasi dan mendapat masyarakat, dan yang paling penting tentunya berkelindahan.